Materi pertidaksamaan polinom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran Matematika IPA kelas 10 SMA IT Al-Kahfi bersama saya Yuni Mariam SPD. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi prasyarat untuk bab 2, yaitu tentang bab 2 tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Untuk materi prasyaratnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan polinom. Pertidaksamaan polinom ini akan kita bahas meliputi pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan polinom. Yang pertama tentang pertidaksamaan linear. Untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan linear, kalian ingat kembali cara penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yang tadi pelajari sebelumnya. Langsung ke contoh pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x min 5 kurang dari 2x tambah 2 kurang dari 4. Penyelesaiannya, nah, kalau kita lihat dari bentuk pertidaksamaannya, ini merupakan bentuk pertidaksamaan dua arah, sehingga kita bisa meninjau 2x plus 2 ke arah kiri dan 2x plus 2 ke arah kanan, sehingga bentuk pertidaksamaan ini bisa dinyatakan x min 5 kurang dari 2x tambah 2 dan 2x tambah 2 kurang dari 4. Kita selesaikan yang sebelah kirinya. X min 5 kurang dari 2x tambah 2. Sehingga x kurangi 2x kurang dari 2 tambah 5. Min x kurang dari 7 sehingga x lebih besar dari min 7. Ingat kembali, karena di sini 7 dibagi oleh negatif 1 dibagi oleh bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah atau berbalik dari lebih kecil jadi lebih besar. Untuk yang sebelah kanannya, 2x tambah 2 kurang dari 4. 2x kurang dari 4 min 2. 2x kurang dari 2 sehingga x kurang dari 1. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita cari irisan dari kedua penyelesaian ini. Dari x lebih besar dari min 7 dan x kurang dari 1, kita buat irisannya. Untuk menentukan irisannya, kita gambarkan dulu ya dalam garis bilangan. Kita gambarkan. Di sini kan yang penyelesaian yang pertama x lebih besar dari min 7. Kita tulis min 7 di garis bilangan ini dengan bulatan kosong. Mengapa bulatannya kosong? Karena dia tidak pakai sama dengan. Simpan min 7. Karena x-nya lebih besar dari min 7, artinya min 7 ke sebelah kanan. Nah, kita gambarkan dari min 7 ke sebelah kanan. Itu untuk penyelesaian yang pertama. Untuk penyelesaian yang kedua, x kurang dari 1. Berarti kita tuliskan 1 pada garis bilangan. Ya. Kemudian karena di sini x-nya kurang dari 1, itu artinya x-nya dari 1 ke sebelah kiri. Dari 1 ke sebelah kiri. Nah, dari dua penyelesaian ini didapat irisannya, yaitu yang dari min 7, antara min 7 dan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita nyatakan himpunan penyelesaian sama dengan min 7 kurang dari x kurang dari 1. Itu untuk contoh pertama. Contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x tambah 2 kurang dari 2x tambah 1 kurang dari 3x plus 7. Kalau kita lihat ini sama seperti contoh 1, ini merupakan pertidaksamaan dua arah. Sehingga dapat nyatakan bahwa x tambah 2 kurang dari 2x tambah 1 dan 2x tambah 1 kurang dari 3x tambah 7. Kita selesaikan yang sebelah kirinya. X tambah 2 kurang dari 2x tambah 1. X min 2x kurang dari 1 min 2. Min x kurang dari min 1. X lebih besar dari 1. Karena di sini min 1 dibagi oleh negatif 1 dibagi oleh bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berbalik. Untuk yang sebelah kanannya, 2x tambah 1 kurang dari 3x tambah 7. Sehingga 2x min 3x kurang dari 7 min 1. Min x kurang dari 6. Sehingga x lebih besar dari min 6. Sama ya, karena 6 dibagi oleh negatif 1, maka tanda pertidaksamaan dibalik. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, sama seperti tadi, kita cari irisan dari x lebih besar dari 1 dan x lebih besar dari min 6. Kita gambarkan dalam garis bilangan. Nah, di sini kan x lebih besar dari 1. Kita gambarkan 1 nih. X lebih besar dari 1 artinya penyelesaiannya 1 dari 1 ke sebelah kanan. Kemudian untuk x lebih besar dari min 6, kalau kita gambarkan, tulis min 6 di sini, bulatannya kosong.
X lebih besar dari min 6, itu artinya X-nya dari min 6 ke kanan. Nah, dari dua penyelesaian ini didapat irisannya, yaitu irisannya X-nya dari 1 ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan X lebih besar dari 1. Itu untuk pertidaksamaan linear. Yang kedua, pertidaksamaan polinom. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan polinom ini langkah-langkahnya sama seperti pertidaksamaan kuadrat yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita langsung aja ke contoh soal. Contoh pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 2 dikali X plus 1 dikali X min 4 lebih besar dari 0. Penyelesaiannya. Nah, pertama kita tentukan dulu titik kritis. Sama seperti halnya pertidaksamaan kuadrat. Kita tentukan titik kritis. Titik kritisnya dari X min 2, maka titik kritisnya X sama dengan 2. Dari X plus 1, titik kritisnya min 1. Dari X min 4, titik kritisnya X sama dengan 4. Kemudian untuk menentukan penyelesaiannya, kita buat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan, simpan titik kritis. Nah, di sini kita mulai dari min 1, karena min 1 itu nilainya yang paling kecil, maka simpan di sini min 1. Kemudian 2, 4. Kemudian karena di sini soalnya tanda pertidaksamaannya lebih besar saya tidak pakai sama dengan, maka bulatannya kosong, ya. Nah, untuk setelah kita simpan titik kritis, kita tentukan tanda pada setiap interval. Nah, untuk menentukan tanda pada setiap interval ini yang tanda positif, negatif itu dari mana? Itu kita ingat lagi kaidahnya ya. Ada kaidah untuk menentukan tanda, kaidah atau cara menentukan tanda pada garis bilangan itu. Yang pertama, tentukan tanda interval paling kanan dengan melihat hasil perkalian koefisien variabel X setiap faktor. Jadi pertama kali kita tentukan dulu interval paling kanan. Interval paling kanan itu dari 4 ke kanan. Nah, kita tentukan dulu interval paling kanan dengan melihat perkalian koefisien variabel X-nya. Kita lihat di sini. Di sini ada 1X, ada 1X, ada 1X. Nah, kalau kita kalikan 1X kali 1X kali 1X atau 1 kali 1 kali 1, itu menghasilkan bilangan 1 positif. Karena perkalian koefisien X-nya menghasilkan bilangan positif, maka interval paling kanan adalah positif. Nah, ini positif. Kemudian kaidah yang kedua, jika melewati titik kritis yang berasal dari faktor pangkat ganjil, maka tanda berubah. Dan sebaliknya, jika melewati titik kritis yang berasal dari faktor pangkat genap, maka tanda tetap. Nah, setelah kita dapat tadi interval paling kanannya bertanda positif, kita lihat lagi. Di sini X min 2, dia pangkatnya 1. X plus 1, dia pangkatnya 1. X min 4 juga dia berpangkat 1. Artinya ketiga-tiganya berpangkat ganjil. Tadi kalau melewati titik kritis yang berasal dari faktor pangkat ganjil, tadi tanda berubah, ya. Tanda berubah sehingga dari plus berikutnya berubah jadi min, kemudian plus, kemudian min. Setelah kita tahu tanda pada setiap interval, nah untuk menentukan penyelesaiannya gimana? Kita lihat lagi soal. Karena di soal ditanyakannya lebih besar dari 0, artinya yang ditanyakan adalah daerah positif, maka penyelesaiannya adalah min 1, di antara min 1 dan 2 atau 4 ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat dituliskan HP sama dengan min 1 kurang dari X kurang dari 2 atau X besar dari 4. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 25 dikali X kuadrat plus 4X min 12 kurang dari 0. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita faktorkan dulu ya setiap faktor ini karena dia bentuknya persamaan kuadrat kita faktorkan dulu. Untuk X kuadrat min 25, maka faktornya jadi X tambah 5 kali X min 5. Untuk X kuadrat plus 4X min 12, faktornya jadi X plus 6 kali X min 2 kurang dari 0. Kemudian kita tentukan titik kritisnya ya. Untuk titik kritisnya berarti di sini titik kritisnya ada X sama dengan min 5, yang ini X sama dengan 5, yang ini X sama dengan min 6, kemudian X sama dengan 2. Jadi ada 4 titik kritis, ya. Nah, ada 4 titik kritis. Setelah dapat titik kritis, kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan
Simpan di sini yang paling kecil dulu min 6, kemudian min 5, kemudian 2, 5. Karena tadi yang ditanyakan kurang dari, tandanya kurang dari 0, berarti di sini bulatannya kosong ya, karena hanya kurang dari saja, nggak pakai sama dengan, bulatannya kosong. Kemudian untuk menentukan tanda pada tiap interval sama kayak tadi kaidahnya, kita tentukan dulu tanda interval paling kanan nih, tanda interval paling kanan yang 5 ke kanan ya. Tentukan itu dengan melihat hasil perkalian koefisien variabel x-nya. Berarti kita lihat lagi. Nah, di sini ada variabel x-nya ada 1x, 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 1x. Kalau dikalikan 1 kali 1 kali 1 kali 1, yang kita kalikan adalah koefisiennya ya, ingat. Yang kita kalikan adalah koefisien variabel x-nya, artinya 1-nya. 1x itu 1 dikali dengan 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 itu menghasilkan angka 1 positif, sehingga tanda pada interval paling kanan bernilai positif. Ya. Kemudian karena tadi faktor-faktornya semuanya pangkatnya ganjil ya. Tadi kan pangkatnya kita lihat di sini x plus 1 dia pangkat 1, x min 5 pangkat 1, x sama 6 juga pangkat 1, x min 2 pangkat 1, semuanya pangkatnya ganjil, maka tanda maka tanda berubah dari plus jadi min, kemudian jadi plus, kemudian jadi min, dan jadi plus. Nah, penyelesaiannya yang mana? Kita lihat lagi, karena tadi yang tanyakannya kurang dari 0, berarti yang kita cari adalah daerah yang negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah antara min 6 dan min 5 atau 2 dan 5. Sehingga dapat dituliskan himpunan penyelesaian adalah min 6 kurang dari x kurang dari min 5 atau 2 kurang dari x kurang dari 5. Contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x sama 1 kuadrat dikali x min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, pertama sama kayak tadi, kita cari dulu titik kritisnya. Di sini kan titik kritisnya x, untuk x plus 1, maka titik kritisnya x sama dengan min 1. Kemudian untuk x min 2, titik kritisnya x sama dengan 2. Buat garis bilangan. Nah, kita simak di sini ada min 1, ada 2. Nah, karena pertanyaannya lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan, berarti bulatannya penuh. Min 1-nya bulatannya penuh, 2 juga bulatannya penuh. Kemudian kita tentukan tanda pada tiap interval. Kita tentukan dulu tanda interval paling kanan dengan melihat perkalian koefisien x-nya. Karena di sini koefisien x-nya 1x, ini juga 1x, 1 kali 1 menghasilkan angka positif 1, sehingga interval paling kanan tandanya positif. Kemudian kita lihat untuk x sama dengan 2 itu berasal dari x min 2, dia pangkatnya ganjil ya, sehingga tandanya berubah dari plus jadi min. Tapi untuk titik x sama dengan min 1, dia kan berasal dari x plus 1 kuadrat. Kita lihat x plus 1 dia pangkatnya genap. Tadi kalau pangkatnya genap maka tanda tetap, sehingga dari min ketika melewati min 1 min lagi. Ya, ulangi lagi. Ketika melewati 2, kan awalnya tadi sebelah kanan plus. Ketika melewati 2 tanda berubah. Mengapa? Karena x min 2 dia pangkatnya ganjil. Tapi ketika melewati min 1, karena min 1 itu berasal dari x plus 1 pangkat 2, pangkatnya genap, maka tanda tetap setelah min, ya min lagi. Nah, kemudian karena yang ditanyakannya daerah yang lebih besar sama 0, artinya daerah positif, maka penyelesaiannya adalah yang 2 ke kanan, yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat nyatakan HP sama dengan X lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, itu untuk tentang pertidaksamaan polinom ya. Nah, di sini ada 4 soal latihan. Silahkan nanti kalian kerjakan. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, yang belum kalian pahami, bisa kita diskusikan di seksi Zoom ya. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.